Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Susila Wuranti, mahasiswa PPG Darjat Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 213112748 923 pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melakukan layanan konseling individu dengan pendekatan teknik reality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh iya, masuk dulu ya. Silakan duduk. Ya, nggak apa-apa. Sudah nyaman duduknya? Sudah, Mbak, di sini ya. Oke. Ini tadi dari rumah. Iya. Rumahnya di Ngajar atau di mana? Di Ngajar. Iya, saya dengar dari wali kelas katanya Mbak Rita rumahnya di Ngajar. Ini tadi masih pelajaran, setelah pelajaran jam pertama ya tadi ya. Iya. Ini berarti Bu Ratna akan menanyakan apakah nanti kan waktunya tadi jam pertama, terus jam kedua kita mungkin nanti sekitar 40 menit akan melaksanakan bimbingan konseling. Ya, tapi santai dulu lah Mbak Rita punya hobi enggak yang sering dilakukan di rumah? Hobinya apa? Membaca dan menari. Hobinya membaca dan menari. Menari apa? Menari, kadang menari tradisional, kadang juga menari modern. Oh iya, jadi aktif ya, termasuk aktif ya Mbak Rita ya. Mungkin apa yang sudah dilakukan hari ini yang membuat Mbak Rita merasa baik, melakukan kebaikan apa di hari ini? Tadi pagi membantu ibu menyapu halaman sama menyapu rumah. Wah iya, bagus. Jadi sudah melakukan sesuatu yang baik. Jadi hari ini kita juga akan melakukan sesuatu yang sekiranya nanti mendapatkan manfaat ya, yaitu konseling individu. Sebelum kita melakukan dan Bu Ratna akan bercerita tentang konseling individu, kita berdoa dulu ya biar nanti lancar dan membawa manfaat bersama. Oke, berdoa. Silakan. Selesai. Nah, sebelumnya sudah pernah konseling individu belum, Pak? Belum ya. Baru pertama ini. Iya. Sempat kaget juga ya, kenapa kok dipanggil gitu? Kaget mungkin. Kaget. Iya, Bu Ratna akan jelaskan konseling individu adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling di mana akan membantu berfungsi sebagai kuratif, membantu permasalahan yang dirasakan oleh konseling. Jadi membantu mencari solusi nanti bersama-sama. Yang bisa mengucapkan solusinya adalah Mbak Rita sendiri. Kalau dalam perannya di sini Mbak Rita sebagai panggilan sebagai konseling, Bu Ratna sebagai konselor perannya di sini ya. Jadi ada beberapa asas juga dalam konseling individu. Asasnya, asas yang pertama yaitu yang paling utama adalah kerahasiaan, dimana nanti apapun yang kita bicarakan di sini tidak akan mungkin Bu Ratna ceritakan di luar atau Mbak Rita juga lihat di luar, jadi merasa aman ya toh. Yang kedua asas kesukarelaan. Tadi di sini terpaksa atau sukarela tadi? Sukarela. Iya, sukarela, nggak dipaksa-paksa ya. Oke ya, yang ketiga asas keterbukaan. Jadi semua permasalahan ataupun mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan
Mbak Marita itu kita sukarela diceritakan ke Bu Ratna dan nanti kita bahas solusinya bersama-sama. Lah, ini kemarin Bu Ratna juga heran, Mbak Rita kan termasuk aktif ya? Iya, kelas 7 dulu juga nggak ada masalahnya. Iya, sama sekali. Iya, kemudian guru wali kelasnya cerita ke Bu Ratna, ini Mbak Rita kok ada perubahan nilainya, terus beberapa kali sempat ingat nggak terlambat nggak? Iya, Sempat apa? sempat terlambat. Terlambat masuk sekolah? Iya. Karena apa? Mungkin bisa diceritakan, nggak apa-apa diceritakan semuanya biar nanti Bu Ratna sama Mbak Rita bisa cari solusi bersama. Kenapa kok sampai terlambat itu? Jadi terlambat bangun. Terus habis itu kadang juga ngurus adik. Punya adik ya? Iya. Iya. Berapa bersaudara Mbak Rita? 2. Yang satu, Saya terus adik saya. oh Mbak Rita yang pertama. Iya. Yang kedua adiknya. Adiknya masih kelas Kelas 1 SD. kelas 1 SD, lagi lincah-lincahnya ya. Kalau orang tua, ibunya bekerja semua sama ayahnya? Iya. Bekerjanya? Ibunya guru, ayahnya petani. Oh iya, nah suatu hari itu jadi apa Mbak Rita? Jadi poluan. Hanya jadi poluan, wah cita-cita yang bagus. Berarti cita-citanya sudah, tinggal mewujudkannya. Mungkin kenapa kok sampai sempat terlambat itu, coba ceritakan lagi. Kesiangan karena malamnya baca novel sampai dini hari. Tuh, baca novel? Iya. Novelnya lewat apa? Lewat handphone. Oh, lewat handphone. Jadi bacanya ada aplikasi sendiri ya itu ya? Ada. Aplikasi apa itu? Wattpad. Wattpad. Oh, Bu Ratna dulu kalau baca itu biasanya di perpustakaan itu kan ada buku-buku. Iya. Misalnya buku dari Anwar Fuadi, terus dari Terelie, itu sama yang dibaca itu apa enggak ada? Enggak. Ceritanya tentang apa? Cerita tentang cerita remaja. Cerita remaja. Ketika membaca membaca di HP ya, di WhatsApp itu ya, itu sampai malam. Kadang sampai jam 2 dini hari. Sampai jam 2 dini hari, mulainya pukul berapa? Mulainya sehabis isya, sekitar jam 8. Habis isya sekitar jam 8, berarti kurang lebih berapa jam? 7 jam. 7 jam. Iya. Oke, sekitar 7 jam. Kemudian apakah orang tua, ibu atau ayah sempat menasihati atau gimana? Sempat apa? Sempat menasihati, disuruh jangan malam-malam tidurnya, ntar juga terganggu ke waktu belajarnya gitu katanya. Terus kadang juga nyempetin belajar tapi ketarik terus buat baca gitu. Oh iya, bisa buat kecanduan ya ternyata. Iya. Yang baca itu ya. Karena apa yuk kok sampai kecanduan Mbak Rita? Karena kan satu cerita, terus kadang satu cerita itu ada sekitar 150 bab. Oh, banyak sekali ya. Terus kadang setengahnya itu berhenti karena udah ngantuk, tapi pengen tahu akhirnya gimana, jadi ya terus lanjut gitu. Jadi ketika setelah membaca itu selesai, ada cerita lagi yang bagus, Mbak Rita tertarik, akhirnya ingin membaca terus. Iya. Terus ketika itu orang tua nggak tahu kalau Mbak Rita baca sampai dini hari? Nggak tahu karena udah pada tidur. Oh, sudah pada tidur semua, ayah, ibu, adik tidur, mungkin di tempat terpisah ya. Iya. Jadi nggak tahu kalau Mbak Rita membaca di HP sampai dini hari. Iya. Akhirnya mungkin bangun kesiangan. Akhirnya ketika bangun kesiangan, datang ke sekolah terlambat. Ketika terlambat tersebut pernah masuk kelas, kemudian ketinggalan pelajaran juga. Lalu ketika ketinggalan pelajaran, saya minta materi ke teman, tapi ya tetap nggak paham karena kan nggak dijelasin gitu. Gitu. Akhirnya berimbas ke nilai. Oh iya, nilainya sempat turun. Sempat.
Jadi kelas 7 dulu bagus, kelas 8 ini nilainya turun, nggak sama seperti kelas 7. Makanya Bu Ratna juga heran, dulu nggak ada masalah Mbak Rita. Terus wali kelasnya cerita, Bu minta tolong, ini dulu rajin banget, terus juga nilainya bagus-bagus, berarti nilainya sempat turun. Iya, Karena mungkin disebabkan itu tadi ya, sudah malamnya baca novel, terus kadang paginya bangun telat gitu. terus jadi masuknya terlambat. Oke, Bu Ratna ada teknik ya di sini, nanti kita tekniknya namanya WDEP namanya ya Bu ya. Jadi di sini nanti Bu Ratna akan melihat W-nya namanya want atau keinginan. Jadi sebenarnya keinginan yang dari Mbak Rita inginkan itu apa saat ini? Keinginannya ya nilai tetap bagus, tapi juga bisa tetap baca novel gitu. Oh gitu ya, nilainya bagus tapi tetap bisa baca novel. Apakah keinginan-keinginan itu akan terwujud jika Mbak Rita terus menerus baca novel sampai dini hari, terus sampai hanya kesiangan, terus ketinggalan pelajaran? Apakah nilainya nanti bisa bagus? Enggak, karena kan juga terganggu sama baca novelnya itu tadi. Terus kadang juga nggak sempat belajar, mau belajar pagi pun udah nggak ada waktunya, karena kan juga bangun kesiangan. Terus kan kalau belajar lagi malah terlambat juga sekolahnya. Betul-betul berarti itu ya. Oke, W-nya berarti di situ ya. Ternyata tidak bisa ketika Mbak Rita ingin nilainya bagus, kalau terus-menerus melihat membaca novel sampai dini hari, terus terlambat, ketinggalan pelajaran nggak bisa masuk karena juga capek mboten kalau jadi capek juga sebenarnya ya. Tapi karena ingin tahu ini selesainya bagaimana, tamatnya ceritanya bagaimana, begitu ya biasanya ya. Jadi terus berlanjut, kadang kalau ceritanya udah selesai terus ada cerita yang menarik dilanjutin lagi sama cerita yang lain. Oh gitu. Iya. Oh, jadi kalau ternyata sudah selesai itu, kalau ada judul yang menarik itu jadi zaman pengen lagi. Iya. Jadi nggak pernah berhenti akhirnya. Terus sampai dini hari, meskipun dini hari ya dilanjutkan karena ada rasa ingin tahu terus ceritanya seperti apa. Betul seperti itu ya Nak? Oke, jadi sudah tahu keinginannya. Kalau seperti itu ternyata kan tidak bisa, nanti kita melangkah ke tahap doing atau direction atau melakukan dan arahnya. Bagaimana supaya Mbak Rita bisa mendapatkan nilai baik dan tidak terlambat? Sedikit demi sedikit berusaha meninggalkan membaca tadi ya, orangnya tetap baca, cuma nggak sesering dulu gitu. Jadi tetap ada waktu belajar, nggak sampai bangun kesiangan, terus juga berusaha biar nggak terlalu sekolah. Oh, jadi bisa memprioritaskan waktu rencananya. Mana sih waktunya untuk membaca, mana waktunya untuk belajar. Kalau Mbak Rita ini adalah apa? Kalau melihat itu seorang pelajar. Berarti tugas utamanya adalah belajar, bukan baca novel ya. Nggak apa-apa, memang itu memang termasuk hobinya Mbak Rita juga baca. Boleh, membaca itu membuka pintu dunia, membuka jendela dunia, tergantung kita yang baca apa, dibaca apa, kemudian mencari hikmahnya bagaimana gitu. Juga prioritas waktu tadi sudah dituliskan ya, berarti berusaha mengurangi tadi berapa jam tadi? 7 jam untuk membaca novel. Kalau 7 jam keinginannya dikurangi berapa jam ya rencananya Mbak? Ini sekitar sampai bacanya 3 jam aja. Terus kalau bisa mulai berkurang, pengennya ya ke 2 menit aja. Cuma biar
ikut baca tapi nggak terlalu lama. Betul, iya ya, nggak mungkin ya langsung lepas, apalagi itu sudah lama dilakukan sama Mbak Rita, itu termasuk hobi, kesukaan membaca, tetapi memang perlu dikurangi waktunya karena sama juga butuh istirahat dan belajar. Karena kadang kan capek ya pikirannya penuh dengan cerita novel, akhirnya pelajaran bisa konsentrasi, betul? Betul. Banyak novel-novel yang masuk ya, akhirnya cerita-cerita akhirnya nggak bisa fokus ke pelajaran. Setelah itu, jadi sampai nanti tadi Mbak Rita mengurangi waktu untuk membaca ya. Kemudian setelah mengurangi waktu, Mbak Rita juga bisa memprioritaskan. Berarti prioritas yang pertama ini apa ini? Waktu ya. Oke, kita buat kesepakatan. Ini Bu Ratna membuat kesepakatan workbook. Daftar perilaku yang akan saya lakukan. Nah, ini ya. Nanti ditulis Mbak Rita sendiri ya. Di sini ya. Oke. Daftar perilaku apa saja yang saya akan lakukan. Ya. Yang pertama, jadwal mulai pagi. Mungkin ini. Ya, Mbak. Mulai pagi jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa sampai jam berapa nanti belajar. Kemudian bangun jam berapa, terus berangkat sekolah mulai jam berapa. Tapi ada hobinya menari ataupun itu nggak apa-apa, yang penting bisa masuk di jadwalnya, tidak mengganggu pelajaran. Memang hobi itu perlu untuk kreativitas, potensi, menggali potensi Mbak Rita. Dimasukkan aja jadwalnya. Menari itu sekitar sore mungkin ya, pulang sekolah ya. Tapi kan ini PTM loh, terbatas ya. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Berarti Mbak Rita punya waktu luang yang banyak. Iya betul? Iya, berarti dimasukkan saja jadwal untuk apa itu hobinya Mbak Rita. Sore jam berapa? Sekitar jam berapa? Ditulis, silahkan sekitar jam berapa sampai jam berapa. Berarti kalau sore sudah, kalau malam itu belajarnya jam berapa? Malam kadang sekitar habis maghrib sampai isya. Kan kalau yang lagi ya ini lebih lanjut ke novel. Berarti Mbak Rita cerita kalau setelah isya ya, membacanya. Berarti itu sekitar pukul berapa? Kalau membaca novelnya? Iya. Novelnya sekitar jam 8. Jam 8 malam. Iya. Mbak Rita kebetulan kan Islam ya, maksudnya juga harus ibadah. Sholat maghrib sampai jam berapa? Sampai jam 6. Jam 6 itu sudah selesai, nanti habis itu belajarnya. Berarti jam belajarnya antara jam 6 sampai jam 7. Nah, berarti 1 jam ya setiap hari. Banyakan baca novelnya. Iya betul. Ya, jadi kita prioritaskan lagi ya belajarnya. Ditambahi apa dikurangi? Belajar tambah jam keberapa? Betul, sudah berarti sudah mulai paham ya Mbak Rita ya, gimana caranya biar enggak
terlalu ketinggalan nilainya, juga biar bangunnya nanti biar nggak terlambat. Sudah tahu berarti yang dikurangi baca novelnya. Silahkan ditulis jam belajarnya, berarti jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai kalau bisa jam 8 malam. Oke, nggak apa-apa, satu hari sudah 2 jam, sekitar 2 jam. Kalau baca novelnya berarti mulai pukul tadi disalahin sampai jam mungkin paling mau sampai jam 10. iya, kan masih pelan ya, masih tahap-tahap pertama. Silakan nanti ketika Mbak Rita sudah menulis ini dan Mbak juga punya salinannya, kita bareng-bareng memantau. Oh ternyata yang sudah ditulis sama Mbak Rita ini akan dilakukan sesuai tahapan. Nanti tahu-tahu di jalan belajar lagi, pengen baca lagi karena itu sudah kecanduan ya, Dek ya, sudah ingin terus membaca. Kecanduan ternyata tidak hanya game ataupun medsos, ternyata membaca itu juga bisa kecanduan. Iya, boleh membaca, itu bagus, bukan seperti awal tadi, tapi harus tahu waktunya. Berarti sudah 2 jam, kemudian setelah itu belajarnya, setelah itu dikurangi menjadi apa, yang membaca novel tadi dikurangi menjadi 2 jam aja ya sementara. Oke, tulis dulu biar nanti paham. Oke, setelah nanti dibaca yang keras ya Mbak Rita ya. Setelah Mbak Rita tuliskan, berarti prioritas apa yang diutamakan dulu? Yang diutamakan selain belajar, ibadah dulu. Ibadah, oke. Terus habis itu satu orang tua. Terus kan pagi pagi siap-siap sekolah. Terus setelah sekolah istirahat sebentar, melakukan hobi kayak menari gitu. Bagus. Terus habis itu kadang juga mengaji. Ada mengaji juga Terus ya. sholat maghrib, belajar, habis itu sampai isya sebentar, terus belajarnya, habis itu baru baca novel. Tadi baca novel. Oke. Berarti dari prioritas yang sudah Mbak Rita tulis itu rencananya akan dilakukan mulai kapan? Mulai nanti. Oke. Mulai nanti ya. Sambil budak pantau juga berarti karena juga wali kelas itu peduli dengan Mbak Rita, karena terus terang nilainya Mbak Rita itu kan cukup bagus. Khawatirnya kalau kelas 8 nilainya semakin turun, padahal nilai itu dibuat untuk sekolah lanjutan ya. Nilai raport ternyata yang untuk sekolah lanjutan, kan nilai raport itu didapat dari nilai ulangan harian, nilai UAS, PTS, dijadikan satu di rata-rata, terus bisa untuk sekolah lanjutan ya. Jadi ini saling berkaitan nih ya. Jadi Mbak Rita sudah paham, biar tidak terlambat tadi, bisa mengatur waktu, prioritas, yang mana yang penting, mana yang nggak penting, yang kecanduan juga bisa hadir minimalin, nggak terus gitu ya. Berarti sudah ada pencerahan atau sudah ada pemahaman dari Mbak Rita? Bagaimana yang dipahamkan? Intinya kurangin waktu baca novel, perbanyak waktu belajar, karena juga kalau kebanyakan baca novel juga tergantung ke nilai, nilai juga anjlok karena terlambat juga masuk kelas, terus ketinggalan pelajaran itu ya. Jadi semuanya saling berkaitan. Apapun yang Mbak Rita lakukan sebenarnya juga demi masa depan Mbak Rita juga. Jadi mulai sekarang sudah bisa diatur. Oh iya Bu, saya
bisa mengatur waktu prioritas yang mana yang saya dahulukan. Kemudian ini untuk melihat rencana-rencana Mbak Rita tadi, sebaiknya Mbak Rita menulis ya jadwal-jadwal tersebut, ditempelkan di mana biar ada motivasi, biar semangat. Di kamar. Oh, di kamar. Di kamarnya juga ada cita-cita yang diinginkan Mbak Rita tadi menjadi polwan. Ya betul, padahal polwan harus disiplin waktu, betul, disiplin waktu, disiplin secara ya teratur prioritas hidupnya. Jadi mulai saat ini bisa tahu, oh cita-cita saya sebagai polwan, jadi saya harus merubah diri pada kebiasaan yang negatif. Betul, HP ini memang bisa untuk yang positif, misalnya ya tadi untuk belajar. Biasanya kalau belajar pakai Google, ya bisa googling. Dengan sistem belajarnya bagaimana Mbak Rita? Kadang kalau nggak bisa itu, kalau nggak tanya ke guru ya tanya ke Google. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya, masalah belajar, masalah cari informasi di pelajaran di HP itu tidak masalah. Masalahnya ya memang Mbak Rita tertarik pada itu tadi, novel-novel yang nah dulu nggak tahu, nggak pernah tahu ada di HP zaman sekarang ya, ada Wattpad. Itu ceritanya banyak sekali ya. Oke, sudah. Yang penting Mbak Rita sekarang sudah paham dan sudah tahu apa yang akan dilakukan dan berusaha menepati sesuai dengan jadwalnya, prioritas yang diutamakan. Tadi kan sudah disampaikan ya. Sekarang Bu Ratna akan membuat kontrak perilaku namanya. Ya, di sini ada kontrak perilaku yang isinya, monggo dibaca kontrak perilaku yang terakhir Mbak. Saya Rita Aulia Maharani pada tanggal 10 tanggal ini tanggal 6 Desember ya. Mulai lagi. Kontrak perilaku saya. Kontrak perilaku saya, Mareta Aulia Maharani, pada tanggal 6 Desember menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal berikut. Nah, hal ini tadi apa? Sesuai yang ditulis Mbak Rita tadi. Mengurangi waktu untuk membaca novel, bangun pagi, tidak terlambat, dan memprioritaskan waktu. Alhamdulillah ya, sudah terpecahkan, sudah ada solusinya dari permasalahan yang Mbak Rita hadapi. Nanti silahkan ditulis di sini, silahkan Mbak Rita ditulis dulu sebentar. Nanti ditandatangani, nanti Bu Ratna yang menandatangani bagian konselor ya. Ya, tulis dulu. Oke, tanda tangan dulu di sini. Kemudian tolong dibaca yang keras lagi, Mbak. Demikian upaya-upaya ini akan saya lakukan. Usaha saya dikatakan berhasil jika berarti kan tadi intinya Mbak Rita sempat terlambat. Ternyata ketika digali masalahnya kebanyakan membaca lewat WA.
Berarti ketika nanti Mbak Reta sudah berusaha mengurangi jam untuk membaca, tidak akan terlambat lagi masuk sekolah. Tidak akan terlambat lagi ya, berarti ya. Ya, tidak ketinggalan pelajaran. Betul ya Mbak ya? Iya. Demikian upaya-upaya ini akan saya lakukan. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya mengurangi waktu membaca novelnya. Dan tidak akan terlambat Sekolah. intinya tidak akan terlambat ya masuk sekolah. Ya, penyebabnya bacanya novel artinya dikurangi. Betul ya Nduk ya? Oke, Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, betul, nilainya bagus lagi. Jadi bisa maksimal nilainya seperti sebelumnya. Mbaknya dulu kan bagus, Mbak Reta nilainya dari kelas 7, nggak ada masalah. Di kelas 8 ini semoga nilainya bisa bagus lagi. Ini ya. Terus akan dibaca lagi Mbak Reta? Iya. Jika saya tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati, maka saya akan mendapatkan nilai yang menurun dan juga dimarahin orang tua. Juga cita-citanya Tidak tercapai. oh iya, cita-citanya masalahnya jadi poluan, jadi harus benar-benar disiplin waktu, nilainya juga kalau bisa dimaksimalkan yang bagus. Betul ya? Kemudian Tanggal berakhirnya kontrak 6 Desember 2021. oke, silakan ditandatangani. Iya, Brana juga akan menandatangani kontrak sambil memantau apa yang dilakukan Mbak Reta selama mungkin kurang lebih 2 mingguan ya. Nanti Brana pantau terus bagaimana perkembangannya demi kebaikan Mbak Reta ya. Bagaimana perasaan Mbak Reta setelah melakukan konseling individu dan mulai tahu solusi apa yang dilakukan? Juga karena udah tahu solusi masalahnya biar nggak terlambat. Solusinya tadi yang paham lagi Udah dikurangin aja gitu jam baca novelnya, terus ditambah waktu belajarnya biar nggak terlambat. Iya, bagus. Jadi semua berasal dari hatinya Mbak Reta ya. Juga berarti kalau sudah dari hatinya Mbak Reta, berarti berusaha akan menjalankan sesuai dengan yang tertulis di sini. Mengurangi waktu, bangun pagi tidak terlambat, prioritas waktu belajar karena tugas utama belajar belajar demi masa depan. Ya sudah, ada yang mungkin mau diungkapkan lagi karena ini waktunya kurang lebih sudah 30 menit ya. Jadi sudah cukup. Kalau mungkin ada nanti yang ingin diungkapkan lagi Mbak Reta, kita bisa janjian ya. Janjian kapan bertemu melihat perkembangannya. Ada evaluasi hasil juga nanti evaluasi hasil yang Bu Ratna kirimkan lewat WA Japri aja ya. Nanti ada Google Form yang diisi, tinggal ngisi aja Mbak Reta sesuai apa yang Mbak Reta rasakan saat ini. Alhamdulillah konseling hari ini sudah selesai ya Nak ya. Ada satu kata motivasi yang benar-benar Bu Ratna rasakan sampai sekarang manfaatnya. Itu ada kata-kata begini, manjada wajada. Tahu nggak artinya? Tahu. Oh iya, pinter. Apa ndak? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Iya, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil mendapatkan. Semoga setelah hari ini Mbak Reta akan berhasil mendapatkan cita-cita, terwujud keinginannya dan tidak terlambat. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Doa dulu, berdoa mulai. Selesai. Makasih ya Nak. Silahkan kembali ke
kelas. Ini diminum dulu biar tenang nanti di kelas. Iya. Waalaikumsalam. Aduh. Sudah, Pak.